Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu. Itu deh. Oke, udah pada sarapan semua? Sudah. Mau supaya belum? Ayah. Kenapa belum? Belum masak. Oke. Jadi supaya waktunya juga lebih cepat karena jam kita juga singkat, kita langsung aja bakal membahas tentang etika berkomunikasi dan tata kata, mengenali inner child, mengatasi luka masa lalu yang menghambat kepercayaan diri. Etika berkomunikasi merupakan pedoman atau norma yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain secara tepat, sopan, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan nilai dan sikap seseorang. Etika menjadi bagian komunikasi dari pengembangan pribadi dan sosial, karena melalui komunikasi yang baik siswa dapat membina hubungan yang sehat, konflik terhindari, menunjukkan sikap saling menghargai. Etika berkomunikasi adalah kemampuan berbicara dengan mempertimbangkan perasaan orang lain serta dampak dari ucapan tersebut. Kira-kira di sini ada nggak sih yang kalau ngomong sama temennya tuh kayak nggak mikirin dulu gitu? Ada. 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 Kenapa bisa? Kok nggak? Yang nunjuk. Yang nunjuk. Yang nunjuk, kenapa tuh yang nunjuk? Iya, itu biasanya. Gak mikirin dulu gitu kayak Iya. enggak, jadi langsung ngomong kayak gitu. Iya. Ngapain ya? Luangkan inisiatif. Aduh. Nih, dampaknya tuh ada loh kalau misalnya kita tuh nggak menjaga omongan kita gitu ke orang lain. Kalau dampaknya buat orang lain tuh kayak kata-kata tuh kan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kalau dalam perspektif psikologi itu, perkembangan interaksi verbal sangat mempengaruhi. Jadi misalnya kalian nih ngobrol sama teman kalian atau kalian menjawab pertanyaan orang lain gitu. Tapi misalnya kalian jawab kayak ya suka-suka aku lah, ya gimana aku dong, ya gimana gini, ya kenapa jadi kamu ikut campur. Nah yang kayak gitu tuh bisa berpengaruh buat orang lain gitu. Jadi orang lain tuh bakal mikir kayak oh apa aku kayak gitu ya, apa aku jadi gak usah nanya-nanya lagi ke orang lain, nanti aku dikit juga sama orang lain kayak gitu. Terus dampak positifnya buat kita yang kalau ngomongnya dijaga dan kita dijaga saat berbicara itu bisa memberikan motivasi dan semangat, meningkatkan kepercayaan diri, membangun hubungan yang harmonis, membantu seseorang merasa dihargai dan diterima. Contohnya kayak teman kamu menang lomba, terus kamu mengapresiasi mereka kayak ih kamu keren banget, kamu hebat banget. Nah itu tuh bisa memberikan motivasi dan juga semangat ke teman kamu itu. Dan dari situ teman kamu pasti jadi gak akan patah semangat, jadi lebih terbuka, lebih percaya diri gitu buat melakukan kegiatan yang lainnya. Dan dia tuh gak kepikiran yang buruk gitu kalau dia mau melakukan lomba. Gak ada pikiran kayak kalau aku ikut lomba ini pasti teman aku nanti iri sama aku, jadi kayaknya aku gak usah ikut deh. Tuh. Terus dampak negatifnya bisa menyebabkan luka emosional, menurunkan harga diri, menimbulkan konflik dan permusuhan, membentuk konsep diri negatif. Kalau misalnya kayak gitu kan jadi teman kita kayak gak usah temenan lah sama dia mah ngomongnya gak bisa dijaga, dia ngomongnya kasar banget, udah gak usah temenin deh, nanti dia sendiri kayak gitu. Nah, ada 3 teknik supaya kita bisa memfilter kata kita sebelum berbicara. Yang pertama ada teknik berpikir. Itu ada benar, berbaca, penting, perlu, dan baik. Kayak apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini penting, apakah perlu disampaikan, apakah disampaikan dengan baik. Kayak misalnya kalian mau tanya teman kalian
mungkin kamu cuma menanyain hal-hal yang sebenarnya basic buat ditanyain, tapi karena kamu membutuhkan jawaban itu, kamu mencoba buat kayak ini benar nggak ya, semoga yang aku tanya itu benar gitu, karena bagi aku ini bermanfaat banget buat ditanyain gitu. Terus ada teknik jeda, beri waktu 3-5 detik sebelum berbicara dan tarik nafas jika emosi muncul. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol nih sama teman kalian, tiba-tiba teman kalian emosi nih, suruh dianya sabar dulu buat dijawab supaya enggak yang kayak udah ditanya terus teman kalian jawabnya langsung kayak marah-marah kayak gitu, kayak kenapa kamu kayak gitu, kok kamu gak ngeliat aku sih, kamu tuh bisa gak sih sebenarnya kayak gitu. Tapi suruh tanya nafas dulu supaya jawabannya kayak supaya enggak yang langsung marah-marah gitu. Jadi jawabnya kayak iya gitu loh, kamu ngerti kan, kayak gitu. Terus ada mengganti kata negatif menjadi positif, kayak misalnya ngomong, kamu tuh bodoh banget ya, kenapa sih kok kamu kayak nggak bisa sih ngerjainnya, kamu nih oh dia kayak gitu, itu nggak boleh ya, nggak boleh banget. Coba diganti jadi kata yang positif gitu, kayak bisa nggak kamu nanti pelajarin lagi, kalau kamu nggak bisa ya kita pelajarin bareng-bareng gitu, supaya kita saling ngerti, saling memahami kayak gitu. Jangan menggunakan yang negatif ya. Ya Bu. Nah, kira-kira di sini ada nggak sih yang punya inner child? Apa tuh? Inner child tuh kayak suatu keinginan kalian di masa kecil yang belum terlaksanakan gitu di masa yang sekarang, atau ada emosi dari kamu masih kecil tuh ke bawah sampai sekarang kamu udah besar. Kayak misalnya waktu kecil kamu dibully nih sama siapa, sama teman kamu atau sama siapa. Nah emosi itu tuh ke bawah sampai kamu gede, sehingga menghambat perkembangan emosional kamu atau perkembangan apapun yang ada dalam diri kamu. Nah kamu nanti mikir kayak aku trauma deh kayak gitu, kayaknya kalau aku ngelakuin lagi aku gak akan punya teman, aku bakal dibully kayak gitu. Ada nggak? Ada, semuanya ada. Supaya kita tahu punya atau enggaknya, kita bakal cari tahu bareng-bareng. Gimana tuh? Di PPT. Dalam pendekatan psikologis, perilaku komunikasi seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Inner child adalah bagian dalam diri seseorang yang menyimpan pengalaman emosional masa kecil, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kayak contohnya sering dimarahin, terus jadi sering diremehin sama nggak didengar. Hal ini sering muncul dalam bentuk mudah bengkok, reaktif saat berbicara, menggunakan kata-kata kasar dan menutup diri dalam komunikasi. Ada nggak yang kayak gitu? Atau teman kalian siapa yang ada gitu? Ada, semuanya ada ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa mengelola inner child? Cara mengelola inner child itu menyadari pola perilaku diri, mengakui perasaan yang muncul, belajar cara komunikasi yang lebih sehat, melatih respon, bukan reaksi. Cara kita berbicara hari ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sehingga perlunya kesadaran diri untuk memperbaikinya. Kayak misalnya kalian ngalamin emosi di masa lalu. Nah, emosi itu tuh cukup kalian simpan aja di masa lalu. Boleh kalian selesaiin di masa sekarang, tapi jangan sampai kalian tuh memberikan nilai diri sendiri tuh buruk ke orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tuh menyembuhkan dengan caranya kita tuh berperilaku baik ke orang lain gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kalian menyembuhkan luka inner child kalian di masa kecil. Nah, cara mengatasi hambatan kepercayaan diri dalam komunikasi. Kepercayaan diri merupakan salah satu faktor penting dalam komunikasi. Banyak siswa mengalami hambatan komunikasi karena faktor psikologis. Hambatan yang sering terjadi takut salah, takut ditertawakan, karena pengalaman dan pikiran negatif terhadap diri sendiri. Pasti ada nggak sih yang di sini kalau misalnya presentasi kalian tuh kayak takut maju ke depan gitu? Iya Bu, saya Bu. Oh iya, Iya, bisa Bu. banget ya. Iya.
materi yang udah ibu sampaikan ini, kita bakal bermain peran dalam sosiodrama. Sosiodrama itu kayak kita melakukan sebuah adegan drama yang bakal diperani sama kalian. Kenapa pakai sosiodrama? Supaya kita tuh lebih percaya diri lagi di depan teman-teman semuanya. Oke? Oke, Bu. Nah, siapa yang mau? Satu agak. Aku Dina. Kamu jadi Dina. Itu Nala. Ini Raka, Bu. Ayo sini maju Kakak. Ayo Dina maju. Nadia menjadi Ani. Enggak. Dia maju jadi konselor Wira. Jadi Raka dia. Masa iya cuma aku? Ayo dong yang lain. Raka, Kan Raka. kita lagi Aku belajar. lagi. Kita lagi belajar melatih. Tidak apa non. Wira jadi siapa? Wira jadi Andi. Andi ya. Ya udah, selar. Ayo sini maju Wira. Ini Nadia atau Aisyah? Nadia ayo maju sini ke depan sama teman-teman. Gak bisa, Pak. Jadi Raka yang antagonis. Gak usah aku pasar ini kan gak jauh pasar. Raka. Kita. Nah, kita bakal mulai ya. Nanti ibu yang bakal bacain narasinya. Nanti pas ibu baca narasi, kalian bisa ngatur sendiri gimana percakapannya, bagaimana situasinya kayak gitu. Nah, adegan pertama. Ceritanya adegannya di sebuah kelas, siswa sedang berdiskusi kelompok. Dina mencoba menyampaikan pendapatnya dengan ragu-ragu mengenai jawaban tugas kelompok. Namun, Raka langsung memotong pembicaraan dengan nada tinggi dan kata-kata kasar. Sikap Raka membuat Dina merasa sedih dan tidak dihargai. Andi mencoba menenangkan suasana dengan mengingatkan Raka agar berbicara lebih sopan. Namun, Raka tetap keras kepala dan angkuh. Nanti coba Bu, Ipo maaf ya. Tenang. Ayo coba. Ya apa? Kakaknya jalan. Oh gitu sih. Andi ya udah gitu. Gimana ini? Coba misalnya situasi kelasnya kayak gimana? Nah ada di video dulu aja, katanya dulu. Kakak gak usah dulu. Terus apa gimana Bang? Ayo coba. Lagi diskusi kelompok. Terus Dina takut menyampaikan pendapat. Tapi kan Oh, jauh kamu. kenapa nggak kamu aja? Terus aku rada semua lah. Waduh. Menurut kamu gimana? Topiknya dulu. Topiknya bebas kan, topiknya lagi diskusi tentang tugas. Hai. Oh, Baru datang dari toilet, Bu. yuk. Lanjut begini. Kamu gimana? Ya, mungkin kurang tidak ada sih di luar biasa. Tapi itu jelas. Aku nggak suka kayak anak kayak itu. Nggak enak liatnya. Itulah Raka. Boleh menyimpulkan sesuatu dengan perspektif diri sendiri. Dan sabar ya, Din. Yang semangat dong, karena dia melatih kepercayaan diri. Itu ayo buat cagung, kalian beneran gak sih? Udah lanjut aja. Kenapa ya Kak? Ya. Adegan kedua. Adegan Allah. Terima kasih sama-sama. Adegan ketiganya masalahnya maaf kok berempuk saya. Adegan keduanya perkataan kasar Raka membuat suasana kelompok menjadi tidak nyaman. Dinanya memilih untuk diam karena merasa kejanggalan dan kehilangan rasa percaya diri untuk berbicara lagi.
sebagai aktris. Aku nggak suka sama desain kamu jelek kayak anak SMP, kayak nggak diajarin aja. Masa sih gitu dulu nggak bisa? Ngomong begitu lah, omonganmu itu gak menyukai hati. Nah loh, Emang iya? Dinanya nggak apa-apa kok. dia berarti menanggapi nasib. Yang gitulah, kita harus peduli kepada perasaan kita. Sabar, kok udah nanya lagi adegan 3 ya Wira? Adegan 3-nya, masalah dalam kelompok akhirnya diketahui oleh guru BK. Andi menjelaskan bahwa Rafa sering berbicara kasar, sehingga membuat Dina merasa minder dan takut menyampaikan pendapat. Guru BK kemudian menasihati Raka bahwa kejujuran memang penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Guru BK memperkenalkan teknik acting agar siswa belajar mempertimbangkan. Coba, BK, BK. berarti guru BK-nya masuk di. Kan ini itu dulu. Oh iya benar. Selesai pasti gimana dulu mas? Permisi, Bu, mohon maaf telat, Bu. Iya, dari mana Nathan? Dari Matan. Oh, terus ini Nathan Si pamit Uni lagi. Goals. Jam berapa Nathan? Iya, tadi maaf, Bu. Saya tadi malam habis banyak kegiatan. Sibuk ya Nathan ini. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi mana? berarti naik ke ruang juga. Gelas. Bisa di kelas, bisa kamu ke ruang BK. Ada apa ini? Kenapa kamu kok murung? Ada apa ya? Bisa menjelaskan kepada saya? Jadi gini Bu, si Raka tuh Bu, kayak Aku. dia suka anu Bu, Dina dimarahin terus sama dia Bu. Dia ngomongin Dina, bilang apa? Dina, itu lalu pokoknya Dina jadinya sedih Bu. Ayo, siapa yang bisa kasih kronologi lengkapnya? Dina, bilang aja Dina. Siapa kita gimana terbuka aja nggak apa-apa. Oh, di sini ada perselisihan pendapat ya. Ya Bu, si Raka tuh Bu. Kenapa aku terus sih Andi? Kamu tadi bilang apa ke Dina? Wah, kan cuma ngomong doang. Kalian tadi Kok gak ada yang bilang kalimat maksud. Di sini kok aku cinta kok. Ayo, oke. Nah jadi itu Raka sering kalau si Dina menyampaikan pendapat, si Raka tuh pasti motong tuh dengan kata-kata yang jelek lah Bu. Oh, kata yang masa gitu ya. Ya, Jadi belum tinggal lagi, Bu. Iya. gitu ya Bapak? jadi gitu Bu. Baik. Jadi seperti ini Raka. Raka kok perempuan sih? Ya. Nanti kasih namanya. Rika. Jadi gini Raka, kejujuran itu emang boleh, tapi perlu dibalut dengan kata-kata yang baik sehingga orang yang kamu ada bicara itu tidak sakit hati dan tidak tersinggung secara psikologisnya. Mungkin bayangin deh, misalkan kalau kamu ada di posisi Dina, kamu berusaha keras untuk mencetuskan ide, kemudian ada seseorang yang bilang, wah ini kisah kamu gini dengan kata-kata yang kurang dikelola dengan baik. Kan pastinya kamu merasa, oh iya ya, kayaknya aku lebih baik gak bikin bisa kayak lagi deh, mending aku diem aja deh, mending aku gini coba deh. Pasti ada rasa dimana kamu tertekan dan juga rasa tersinggung. Jadi lebih baik kalau kamu mau menyampaikan pendapat, maka harus dibalut dengan kata-kata yang halus. Paham? Coba berbaikan dulu. Berpelukan dulu. Guru BK bisa memahami alasan dibalik
menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu atau yang terkait dapat mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi setiap orang tetap bisa belajar menjadi lebih baik. Kakak kemudian mencoba berbicara dengan lebih sopan kepada Dina. Dina merasa senang dan suasana menjadi lebih nyaman. Guru BK menutup kegiatan dengan pesan bahwa kata-kata dapat menyembuhkan maupun melukai, sehingga setiap orang harus belajar menjaga komunikasi yang baik. Oke, kalau boleh tahu Raka, kamu lingkungan kamu hidup bagaimana? Di rumah saya sering dimarah-marah karena saya tidak diberi ruang untuk berpendapat. Ibu saya mungkin menjelaskan di rumah. Oh, ya ibu mengerti. Jadi bagaimana itu kita semua juga harus belajar bagaimana cara menghargai orang lain, cara menyampaikan pendapat dengan baik, sehingga orang lain itu tidak merasa tersinggung dan lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Oke, coba deh sekarang kamu minta maaf dan juga dikelola kalimatmu yang tadi sehingga lebih halus lagi. Ada pada dong. Aku ya, Dina, seharusnya aku tidak mengenalkan kamu, seharusnya tidak meremehkan desain kamu itu. Ya, Kak. Aku maafin ya, aku berjanji kok gak akan ngulangin perkataan yang keras itu lagi. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke. Makasih ya buat anak-anak yang udah mau Ya, Bu. ke depan. Keren deh, ditraktir semua deh. Sebelum Oh, ditutup, Sebelum ditutup, mari kita isi refleksi diri dan menyimpulkan kegiatan strategi yang terakhir ya. Apa tuh, Bu? beras lagi. Guys, harus dikerjain ya. Gampang, tinggal silang-silang kata-kata. Kan beda nggak masalah ya. Ini apa tujuannya? Isi aja isi. Pak, apa yang kami pelajari tentang etika berkomunikasi hari ini? Bagaimana kamu menerapkan kata-kata yang terkait dengan orang lain? 5 menit. Baik. Bu yang mana gimana ya Bu? Bisa ditulis. Kamu jawab apa itu? Aku jawab C. Kenapa yang ada kayak begini? Kamu namanya tek ya? Aku tek-tek. Kamu nyontek, Pir. Enggak lihat namanya enggak. Pira nyontek. Kamu mau nyontek? Oh, kok ini nyontek semua? Nggak mau. Sudah Bu, sudah. Udah, oke. Coba ada yang mau nggak? Nathan. Nathan jawab coba Nathan, kasih tahu jawabannya ke teman-teman. Apa ini gurunya? Semuanya. Semuanya Bu. Apa yang kami pelajari tentang etika berkomunikasi dari kegiatan ini? Tadi kan saya tanya tadi Bu ya, tapi tahu saya dari kalimat dan kalimat tadi ada konflik apabila si Nalka ini ngomongnya di filter dulu. Wah, wah. Sehingga menyakiti perasaan Dina ya. Nah, itu seharusnya si Raka ini harus lebih bisa memfilter kata-katanya. Jadi yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang positif. Meskipun itu adalah penilaian publik ini kurang bagus dengan bahasa yang lebih bijak atau menyakiti perasaan. Lagi kayak ini Bu. Dua lagi deh. Dua lagi. Satu lagi deh. Satu lagi. Kemudian pertanyaan kedua di sini adalah bagaimana perasaannya ketika mendengar atau menerima kata-kata yang didapat dari orang lain. Kalau saya sendiri misalkan saya menerima kata-kata yang tidak mengenakan dari orang lain, yang pasti saya akan kaget sih, kayak, hah, kok tega banget sih dia ngomong kayak gini. Tapi kalau saya sendiri misalkan dapat penilaian buruk dari orang lain terlebih lagi dari kata-katanya, Bu ya, saya mungkin cenderung diem sih, jadi kaget terus mencerna aja. Dan kalau misalkan saya balas, tapi kan malah saya tidak mengerti kata-kata saya.